Selingkuh sama menantunya sendiri. Kamu dan orang tua kamu. Sejak kapan, Abu? Astagfirullah. Hari kamu menikah lagi. Suaminya dimaafin, bukan dilaporin. Tenang. Putusan demi keadilan bersalah. Hola, semua penonton setia channel YouTube Ini Crush Movie. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu guys. Dan pasti sudah pada kangen kan sama review film dari Crush Movie. Kini Crush Movie bakalan menghadirkan film romance nih, yang sepertinya permasalahannya ini agak di luar nalar guys. Karena dari judulnya aja adalah antara mertua dan menantu. Agak ambigu sih. Sepertinya kalau dilihat dari judulnya ya guys. Tapi film ini diambil dari kisah nyata loh, yang berarti memang ada di dunia nyata. Film dengan judul Norma Antara Mertua dan Menantu ini tayang perdana pada 31 Maret 2025 dan mendapatkan rating 5,5 versi IMDb. Film ini menceritakan tentang kehidupan rumah tangga Norma Risma dan sang suami yang merupakan cinta pertamanya. Awalnya pernikahan mereka berjalan bahagia dan harmonis. Norma yang pemalu merasa beruntung mempunyai sosok Irfan, yakni suami penyayang dan mampu mengambil hati keluarganya. Namun, di balik itu semua ada maksud tersembunyi dari Irfan sehingga menjadikan Norma curiga nih. Keluarga cemara yang mereka bangun menjadi sumber patah hati dan kepahitan terbesar dalam kehidupan Norma serta ayahnya. Aduh. Pada penasaran kan? Pasti sama kelanjutannya. Sebelum kita lanjut ke filmnya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe guys. Dan jangan lupa juga hidupin lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan nih dengan konten-konten selanjutnya. Oke deh, tidak usah berlama-lama lagi. Dan inilah film Norma Antara Mertua dan Menantu. Scene awal film ini menunjukkan seorang perempuan yang sedang melakukan sidang di pengadilan, yang dimana dirinya merasa dikhianati oleh suaminya dan ibunya sendiri. Ini yang dimaksud antara mertua dan menantu ya guys. Nama perempuan ini bernama Norma. Dia rutin mengikuti pengajian dan ceramah dengan ibunya. Ustadzah menjelaskan kalau ibu itu 3 kali lebih utama dari bapak. Di perjalanan ada 2 pria yang menuju masjid itu untuk mengantar makanan. Setelah sampai, dia disambut nih oleh Norma yang menerima makanan itu yang katanya untuk anak-anak di masjid. Mereka pun mengobrol sambil membawa makanan itu kepada anak-anak. Setelah selesai, salah satu pria memperhatikan Norma. Dia berusaha mengajak kenalan dengan Norma dan laki-laki ini bernama Irfan. Tapi Norma menolak walaupun Irfan katanya adalah kakak kelasnya dulu di SMA. Modus enggak beneran ini Irfan Wardana IPS 3. Enggak dulu deh ya, A. Sepulang dari masjid, Norma dan ibunya naik beca nih. Di perjalanan, Norma cerita kalau dia mau melamar menjadi guru SD. Tapi ibunya langsung melarangnya nih, karena katanya Norma pasti nanti makin sibuk dan tidak bisa membantu ibunya berjualan mie nih. Padahal Norma pengen mandiri ya guys. Nanti Norma atur-atur waktu lagi jadi guru SD. Bisa kok Bu. Sampai di rumahnya ternyata ada abahnya Norma datang. Hubungan orang tua Norma ini memang kurang bagus guys. Entah kenapa ibu Norma cuek nih. Sedangkan Norma senang abahnya datang. Di sore hari, Norma dan abah mengajak ibunya untuk makan es di luar. Tapi ibunya menolak nih. Sepertinya itu adalah hal biasa. Ibunya memilih berdiam di kamar saja guys. Mereka pun pergi makan es berdua di taman pinggir jalan. Norma ini anak yang manja guys sama abahnya. Dan abahnya bilang kalau nanti dia sudah ketemu cowok, pasti manjanya akan pindah ke cowok itu. Nanti Neng kalau dapet pacar, Neng bakalan tetap kelingi sama Abah. Dan kebetulan Irfan lewat nih, dan dia menyapa Norma dan juga bapaknya. Bapaknya bilang kalau Irfan anak yang sopan dan ganteng. Huhui. Bapak sama Norma suka jajan di sini. Anaknya sopan. Keesokan harinya setelah Norma mengajar di madrasah, Irfan sudah menunggu di depan. Dan dia tetap berusaha meminta nomor handphone Norma supaya bisa lebih dekat. Tapi Norma menolaknya nih guys. Dan keesokan harinya Irfan datang lagi nih. Dan kini dia menawarkan untuk mengantar pulang Norma.
Tapi lagi-lagi Norma menolaknya guys. Di malam hari setelah Norma dari masjid, Umi meminta tolong Irfan yang kebetulan ada di sana untuk mengantar Norma pulang nih. Karena hari yang sudah larut malam dan tidak ada yang mengantar Norma. Irfan pun dengan sigap nih mau mengantar Norma, walaupun motornya mogok guys. Akhirnya mereka jalan kaki sampai rumah Norma. Yang diingat yang jelek-jeleknya aja lagi. Kebut-kebutan pakai motor itu. Sampai di rumah Norma, Irfan memberikan permen gulali nih kepada Norma. Dan dia mau pamitan nih. Tapi ketika ibu Norma keluar, dia justru menyuruh Norma untuk segera masuk. Dan seperti tidak menghiraukan kedatangan Irfan yang mau pamitan itu. Norma akhirnya menanyakan nih kepada ibunya, kenapa dia tidak pernah suka kalau Norma dekat dengan teman cowoknya. Padahal kan hanya teman ya guys. Tapi ibunya ini egois dan dia bilang kalau dia yang paling tahu laki-laki yang baik untuk Norma. Kamu lebih tahu? Pernah suka sama semua temen cowok Norma? Di sore hari Irfan menyusul Norma yang sedang di jalan dan dia menanyakan nih soal kemarin. Apakah ibunya marah kepada Norma karena dia bersama Irfan? Aku tuh sedih tahu kamu ngomong kayak gitu. Kita seriusin ya hubungan kita. Norma pun akhirnya menerima semua hal itu guys. Gini ya rasanya dikhawatirin calon istri. Hari demi hari Irfan sering ke rumah Norma untuk membantu ibunya. Tapi dia masih terus dicuekin nih guys. Dan di malam hari Norma memberikan hadiah nih kepada ibunya. Yang katanya itu adalah hadiah dari Irfan. Ibunya masih tetap tidak suka dan langsung menyimpan hadiah itu nih. Beberapa hari kemudian Norma akhirnya dibawa ke rumah Irfan untuk dikenalkan dengan orang tuanya. Dan di sini Norma diterima baik guys. Tapi sayangnya ibunya Irfan ini sangat sibuk dan tidak terlalu menemui Norma saat Norma ada di rumahnya. Alhamdulillah ya, ada yang mau sama kamu. Assalamualaikum Teh Mira. Iya ya, bentar ya. Tapi cara orang tua menyayangi anaknya tuh beda-beda, A. Keesokan harinya Irfan pergi ke rumah Norma lagi dan dia mau menyampaikan sesuatu nih kepada ibunya Norma. Dan dia melamar Norma karena katanya dia mau memiliki hubungan yang serius. Alih-alih menjawab, ternyata ibunya Norma justru mengusir Irfan dan seperti tidak menghargai Irfan gitu guys. Kamu gak mau bahas lagi? Tapi Norma juga mau serius sama dia. Kalau ibu mau bilang tidak itu artinya tidak. Di taman Norma bersedih nih karena ibunya menolak lamaran Irfan. Tapi Irfan masih terus berusaha nih ingin melamar Norma lewat bapaknya saja yang ada di Jakarta. Dan mereka mau menemui bapaknya Norma yang tinggal di Jakarta. Kalau sudah saling cinta, kalian urus pernikahannya. Akhirnya Norma dan Irfan pun menikah dan acaranya berjalan dengan lancar guys. Walaupun raut wajah ibunya normal seperti tidak bahagia. Saat sungkeman Norma bilang kalau dia akan tetap menjadi anaknya walaupun sudah menikah nanti dan tidak akan mengecewakan ibunya. Hari itu adalah hari yang bahagia untuk Norma dan Irfan dan momennya pun diabadikan nih. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Makasih udah jagain Neng dari kecil. Ambu orang terpenting buat Neng. Di malam pertama mereka sweet banget nih guys. Mereka sikat gigi bareng nih. Dan karena mereka masih pengantin baru, yah Norma malu-malu gitu guys, mau dideketi sama Irfan. Tapi Irfan bilang kalau mereka kan sudah sah menjadi suami istri. Jadinya mereka ya icikiwir lah guys. Kamar Norma bersebelahan nih dengan kamar ibunya. Dan ibunya ini sepertinya mendengarkan sesuatu dari kamar Norma. Karena Norma juga lagi malam pertama nih ya. Keesokan harinya di pagi hari, Norma mengantar suaminya untuk bekerja. Dan ibunya melihat kemesraan itu seperti tidak suka gitu guys. Di tempat kerjanya ternyata Irfan seperti menjadi kepala toko gitu. Dan dia mengatur beberapa karyawan di sana. Dan di sana ternyata ada mantannya Irfan guys, yang juga satu tim dengan Irfan. Dan dia berusaha menggoda Irfan. Di waktu yang bersamaan Norma datang untuk menjemput Irfan. Dan dia melihat kalau suaminya digoda oleh teman perempuannya yang bernama Ernie. Enakan dia apa aku? Assalamualaikum. Mau ikut ke dalam? Aku beres-beres sebentar ya. Mereka akhirnya mampir nih makan es nih guys di pinggir taman. Di sini Norma mulai tanya-tanya nih soal Ernie yang katanya mantannya Irfan itu. Dan wajar lah ya guys, cewek kayak cemburu-cemburu gitu nih. Cie. Gimana Neng? Tawaran Rika udah kamu jawab? Keesokan harinya Norma dan ibunya makan mie ayam di pinggir jalan. Dan Norma bilang kalau mie ayamnya jauh lebih enak buatan ibunya itu. Norma pun bilang
kalau dia ingin membukakan warung mie ayam untuknya. Tapi respon ibunya seperti tidak semangat gitu guys. Sedangkan Norma pengen banget melihat ibunya mempunyai usaha sendiri di rumah. Gimana kalau Ambu buka warung mie ayam? Beberapa hari kemudian, Irfan dan beberapa tukang di sana mulai membangun gerobak dan mengecat warung mie ayam yang akan buka itu guys. Sedangkan Norma dan ibunya menyiapkan bahan-bahan untuk mie ayam. Akhirnya warung mie ayam ibunya Norma buka dan diberi nama Mie Ayam Rina, karena Rina adalah nama ibunya Norma. Keesokan harinya, warung mie ayam sudah mulai ramai dan Irfan mengajak ibunya untuk makan di warung mie ayam ibunya Norma. Tapi ibunya Irfan menolak dan meminta dibungkus saja nih, karena katanya dia lagi sibuk. Di sini Irfan merasa tidak nyaman guys kepada mertuanya itu karena sikap ibunya itu. Neng teh besok ada rapat pagi. Lain kali aja ya. Gak mau makan di sini aja mah. Di malam hari setelah toko tutup, ibunya Norma masih seperti mencatat hasil penjualan hari ini. Sedangkan Norma meminta izin untuk pulang duluan karena katanya besok dia ada rapat. Saat Irfan berpamitan kepada ibunya Norma dan bersalaman, dia mencium tangan mertuanya itu guys dan bilang kalau tangannya sangat wangi, padahal kan sudah bekerja seharian. Setelah mengantarnya, Irfan kembali lagi nih dan menjemput ibunya dan meminta ibunya Norma untuk berpegangan yang kencang karena katanya jalannya yang rusak dan entah mungkin di sini sudah mulai muncul bibit-bibit sesuatu nih. Aduh. Di rumah ibunya Norma ini pun melihat hadiah yang dulu dikasih oleh Irfan dan hadiahnya itu adalah lipstik. Ibunya Norma pun memakainya dan seperti merasa dirinya makin cantik. Dan ternyata benar guys. Keesokan harinya saat Irfan datang dengan teman-temannya makan mie ayam di sana, ibunya Norma memakai lipstik yang diberikan oleh Irfan. Dan Irfan bilang kalau ibunya Norma makin kelihatan cantik dan glowing nih. Mendengar itu ibunya Norma seperti salting gitu guys. Waduh. Bagus Bu, cantik. Di malam hari saat Irfan tidur, Norma berusaha mengambil handphonenya dan mengecek isi handphonenya Irfan karena dia curiga takut masih ada sesuatu antara Irfan dan juga Erni. Irfan pun kebangun dan menanyakan kenapa Norma melakukan hal itu, padahal Irfan sudah serius sama Norma dan dia tidak mungkin menduakan Norma. Ambu tuh gitu-gitu perhatian sama AA. Di malam hari Irfan pulang telat nih karena katanya motornya mogok. Dia pun langsung pergi ke kamar mandi dan saat itu kebetulan ibunya juga mau ke kamar mandi guys. Baru selesai Irfan mandi, Norma langsung menanyakan soal Erni yang katanya di sosial medianya itu masih ada foto kebersamaan Erni dan juga Irfan. Irfan yang lagi capek saat pulang kerja ini tidak mau menjawab dan justru membuat mereka berantem guys. Tapi AA udah punya istri, A. Irfan kesal dan dia memilih untuk tidur di luar saja. Ibunya akhirnya menanyakan kenapa Irfan tidur di luar. Dan Irfan bilang kalau Norma lagi salah paham dengannya. Di saat itu Irfan lagi batuk-batuk guys, seperti mau sakit gitu. Dan ibunya Norma mengambilkan obat dan minuman hangat untuk Irfan nih, karena katanya dia jangan sampai sakit. Di sini Irfan sepertinya masuk angin guys, dan ibunya mau memanggilkan Norma untuk mengerok badannya Irfan. Tapi Irfan menolaknya dan meminta ibunya saja yang menggosokkan minyak ke punggung Irfan. Aduh, sepertinya ini guys permulaan Irfan jadi seperti tertarik nih kepada mertuanya itu. Ibunya Norma juga masih salting karena dia dibilang cantik sama Irfan. Dan saat ibunya Norma mengelap keringatnya juga, Irfan malah mencari kesempatan guys. Dia mencium tangannya. Aduh, menantu kurang ajar nih ya guys. Enakan karena lihat Ambu senyum, cantik. Keesokan harinya di malam hari, hujan lagi deras nih. Dan dia biasa membantu ibunya Norma jualan, pulang duluan. Sedangkan ibunya Norma masih siap-siap nih. Tak lama kemudian Irfan akhirnya datang dan dia bilang kalau dia lagi malas untuk pulang karena Norma juga masih salah paham dengannya. Di sini Irfan memegang tangan ibunya guys, tapi seperti bukan memegang tangan pada mertuanya. Dan ibunya Norma juga mengelus rambutnya Irfan yang kehujanan itu. Di sini lagi-lagi Irfan cari kesempatan guys, dan dia mencium mertuanya nih. Waduh, bener-bener bahaya nih guys. Ibunya Norma akhirnya sadar kalau itu adalah hal yang salah dan menyuruh Irfan untuk segera pulang. Pulang.
Di rumahnya Irfan, dia langsung meminta maaf kepada Norma. Tapi dia meminta maaf soal Ernie, yang katanya dia tidak tahu kalau fotonya masih ada di sosial medianya Ernie. Padahal sebenarnya Irfan seperti merasa bersalah karena tadi dia mencium ibu mertuanya, guys. Kita ulang semuanya dari awal, gak ada curiga-curigaan lagi, ya. Keesokan harinya di pagi hari, Norma memberi kejutan nih kepada Irfan. Dan dia memberikan motor baru nih untuk Irfan, supaya Irfan tidak sering pulang telat lagi hanya karena motornya mogok. Irfan sangat senang nih, dan mereka pun berpelukan di jalan. Sedangkan ibunya Norma melihatnya di jendela nih. Aduh, jangan-jangan ibunya Norma cemburu nih guys. Tapi maaf, A. Karena mereka masih belum bulan madu, akhirnya Irfan mengajak Norma untuk jalan-jalan. Dan mereka pun pergi jalan-jalan ke pantai nih guys, dan bermain menghabiskan waktu berdua di sana. Di rumahnya ibunya Norma yang mau mencuci baju ini, tiba-tiba dia melihat seragam Irfan. Dan dia mencium bajunya Irfan gak? Dia seperti rindu gitu guys sama Irfan. Aduh. Pada malam hari sebelum tidur, Norma memakai baju dinas malam nih guys, dan menghampiri Irfan seperti menggoda-goda gitu. Irfan pun tidak menanyakan istrinya yang cantik yang ada di depannya nih, dan langsung mencumbunya nih guys. Dan dia merasa sedang mencumbu mertuanya nih. Yang ada di bayangannya adalah wajah mertuanya. Waduh, mereka akhirnya gak jadi gituan guys. Kenapa, A? Gak enak badan kayaknya. Keesokan harinya mereka pun pulang. Dan di rumahnya ada abahnya Norma yang kebetulan juga mau balik ke Jakarta. Di sini walaupun abahnya Norma mau balik ke Jakarta, ibunya tetap cuek seperti biasa. Irfan yang mau mengambil barang milik ayah mertuanya itu merasa aneh karena ibu mertuanya seperti menghindar darinya. Tiba-tiba lagi-lagi Irfan datang guys, dan dia langsung to the point nih, bertanya kepada ibunya kenapa ibunya menghindarinya. Ibunya tidak menjawab apa-apa, dan Irfan langsung menarik ibunya ke gudang belakang dan menanyakan apakah ibunya tidak merasakan hal yang sama dengan dirinya. Ibunya tidak menjawab apa-apa guys, tapi Irfan terus mendekatinya nih, karena sepertinya tumbuh bibit-bibit cinta antara mereka. Saat mereka ada di dalam gudang, tiba-tiba Bude balik lagi nih guys, karena ada barangnya yang ketinggalan. Bude mendengar ada keributan di dalam gudang, dan mereka berpura-pura sedang menangkap tikus nih. Dasar ya guys, mereka berdua mertua dan menantu kurang ajar nih. Tikusnya gede, Bude. Aku takut. Irfan pun pulang dengan keadaan yang kesal, dan sepertinya dia emosi karena mertuanya menjauhi dirinya. Di malam hari, Irfan berani-beraninya nih guys masuk ke kamar ibu mertuanya itu tanpa sepengetahuan Norma yang lagi tidur. Ibunya Norma berusaha menghindari Irfan, tapi sepertinya ibunya juga memiliki perasaan yang sama. Sampai akhirnya mereka pun tidak bisa menahannya nih guys, dan terjadilah cocok tanam antara mertua dan menantu nih. Aduh, padahal sebelah kamarnya mereka adalah kamarnya Norma ya guys. Saat mereka lagi icik-iwir, tiba-tiba Norma kebangun karena mendengar kegaduhan di kamar ibunya. Waduh. Norma pun keluar dan pergi ke kamar ibunya. Dan ternyata ibunya dan Irfan berhasil berhenti dan menyembunyikan kejadian itu dari Norma. Cuma capek aja. Warung lagi rame, Ambu belum sempat istirahat. Keesokan harinya di pagi hari seperti biasa, Norma menyiapkan makanan nih untuk suaminya. Dan di sini suaminya sudah mulai kelihatan cuek guys. Waalaikumsalam. Di sore hari saat ibunya Norma menutup mie ayam, Irfan pun datang dan mereka melanjutkan kejadian tadi malam yang tidak selesai itu guys. Waduh, terjadilah icik-iwir di dalam gudang nih. Di malam hari Irfan seperti biasa mulai cuek nih guys, dan dia malah justru menolak saat diajak gituan sama Norma karena katanya dia kelelahan nih. Aduh, padahal kelelahan habis main sama mertuanya ya guys. Hari pun berganti. Bude yang lewat di depan rumahnya Norma curiga nih, kenapa ada motornya Irfan siang hari di rumahnya, sedangkan mereka kan harusnya lagi kerja ya guys. Ternyata Irfan dan ibunya berada di rumahnya berduaan nih guys, sedang bermesraan di kamarnya nih. Waduh, mereka masih keterusan nih guys. Pasti banyak wudhu ya. Beberapa hari kemudian karena Bude curiga, dia pun mengajak suaminya untuk mengintip lewat jendela karena takut Irfan melakukan sesuatu dengan mantannya itu. Padahal Irfan lagi gituan sama mertuanya ya guys. Karena mereka berdua penasaran banget, tiba-tiba ibunya Norma keluar nih menanyakan apa yang dilakukan oleh mereka. Dan mereka pun jujur
karena katanya mereka itu curiga sama Irfan berselingkuh dari Norma. Dan setelah dicek, ya Irfan lagi sendirian guys. Budinya ini marah-marah karena dia memang sudah curiga banget nih sama Irfan. Tapi kok gak ada cewek yang dia curigain ya. Irfan, ngapain sih? Kamu setiap siang pulang? Cari ke belakang. Aku yakin Irfan itu bohong. Di malam hari Irfan pun menceritakan kejadian tadi kepada Norma. Dan dia bersikap seolah-olah tidak salah guys. Dan Norma pun percaya begitu saja. Saat Norma selesai mengajar di SD, tiba-tiba dia ditelepon nih oleh abahnya. Karena katanya abahnya khawatir dengan keadaan Norma. Sepertinya firasat orang tua sudah mulai kerasa ya guys kalau ada yang salah. Norma dan ibunya berpamitan kepada ustazah yang biasanya mereka datangi. Karena katanya mereka sudah jarang ikut pengajian. Di sini Norma curhat kepada ibunya kalau dia curiga sama Irfan masih ada hubungan dengan Irma, dan ibunya malah menyalahkan Norma karena Norma yang memaksa menikah dengan Irfan. Kamu gak setuju kamu nikah sama dia? Norma pun pergi ke rumah Irma dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan dia bilang kalau di antara mereka memang tidak ada apa-apa, tapi sifat Irfan adalah laki-laki yang sangat ambisius, yaitu dia akan mengejar apapun yang dia inginkan. Ternyata dia masih ada satu cewek lain. Di waktu yang bersamaan ternyata Irfan ada di warung mie ayam ibu mertuanya guys untuk menutup warung dan bermain lagi nih bersama mertua kesayangannya itu di kamarnya. Sedangkan Norma setelah itu bersiap guys mau memberikan surprise nih kepada Irfan karena hari itu adalah ulang tahun Irfan. Waduh, apakah ini bakalan ketahuan ya guys? Budenya lagi-lagi lewat di depan rumah Irfan, tapi keyakinannya masih kuat soal Irfan yang mungkin berselingkuh. Karena aneh banget ada motornya di siang hari dan disembunyikan di dalam rumah. Norma pun pergi ke tempat kerjanya Irfan. Tapi kata teman kerjanya, Irfan pulang nih guys untuk istirahat. Dan Norma pun kaget dan dia bilang langsung memilih untuk pulang. Budenya yang nekat ini mengecek nih ke jendela dan melihat kejadian Irfan dan ibunya Norma yang lagi begituan guys. Dan mereka benar-benar memang sangat saling mencintai guys. Sudah bukan seperti menantu dan mertua. Saat mereka lagi enak-enak, tiba-tiba warga pun datang dan menciduk mereka berdua nih kalau melakukan hubungan yang tidak benar. Saat itu, Norma pun datang dengan panik sambil membawa kue ulang tahun yang harusnya menjadi kejutan untuk Irfan. Norma panik karena dia tidak tahu apa-apa yang terjadi di dalam rumahnya. Sampai akhirnya warga menobrak kamarnya itu guys. Setelah Norma masuk, pemandangan yang dia lihat adalah ibunya Norma yang tidak memakai baju dan hanya ditutup oleh selimut. Sedangkan Irfan yang baru selesai memakai baju. Norma benar-benar syok sampai dia jatuh dan dia mengamuk kepada Irfan maupun ibunya karena dia sangat tidak menyangka sama yang terjadi hari ini. Sejak kapan aku? Irfan dan ibunya akhirnya dibawa keluar dan dia dikeroyok guys sama warga nih karena perbuatan mereka yang sangat menjijikkan. Norma benar-benar terpukul dan sedih guys. Sampai akhirnya dia hanya bisa menangis dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Norma akhirnya istirahat di rumah budenya dan dirinya masih merasa benar-benar hancur karena dikhianati oleh suaminya dan ibunya sendiri. Abahnya akhirnya pulang di malam hari dan ngecek keadaan anak kesayangannya itu. Norma kebangun karena mendengar abahnya yang menangis. Lagi-lagi Norma menangis guys karena dia tidak kuat sama penderitaan yang dideritanya. Malam itu juga abahnya pergi ke rumah istrinya dan menanyakan kenapa dia tega menyakiti anaknya sendiri. Dan ternyata ibunya Norma memang tidak tulus guys sayang sama Norma karena hubungan mereka memang hubungan hasil perjodohan. Yang dimana dulu katanya ibunya Norma dipaksa menikah saat usianya masih 17 tahun. Sampai akhirnya dia hamil. Jadi itu bukan kehidupan yang dia inginkan. Dan dia pun tidak pernah merasakan cinta seperti saat ini kepada Irfan. Selingkuh sama menantunya sendiri. Kamu dan orang tua kamu. Norma yang mendengar itu makin sakit hati nih dan menangis di hadapan ibunya karena tidak menyangka kalau dirinya adalah anak yang tidak diinginkan. Kasihan banget ya guys Norma. Ayo bang, ayo. Ceraikan kamu. Gak pernah bahagia hidupnya. Talak. Begitupun Irfan yang akhirnya dipecat dari tempat kerjanya secara tidak hormat. Norma ikut abahnya ke Jakarta karena dia hanya memiliki abahnya yang sangat sayang padanya.
Abahnya pun cerita nih kalau dia sebenarnya sempat memergoki ibunya Norma mencium pakaian Irfan. Tapi abahnya tidak menyangka kalau itu yang terjadi. Beberapa hari kemudian Norma mengunjungi ibu ustazah dan bercerita musibah yang menimpa dirinya dan juga cobaan yang dialami. Allah gak akan pernah ninggalin Neng. Di sini Norma justru merasa bersalah karena kenapa dia tidak tahu kalau dibohongi oleh dua orang kesayangannya itu. Saat Norma pergi ke rumah ibunya karena ibunya sakit, dia tidak sengaja menemukan tes pack di tempat sampah nih yang menunjukkan kalau ibunya positif hamil guys. Hati Norma benar-benar hancur dan dia pergi masuk ke kamarnya. Tapi kamar sejak kecilnya itu kini menjadi kamar yang sangat ia benci. Norma hanya bisa menangis guys. Keesokan harinya Norma datang lagi nih mengunjungi ibunya karena Norma mengira semuanya sudah selesai. Tapi ternyata ada motor Irfan di dalam rumahnya dan Norma pun menanyakan kemana perginya Irfan. Norma mencari keberadaan Irfan nih dan ternyata Irfan datang ke rumahnya untuk mengambil surat-surat sepeda motornya dan ibunya justru melindungi Irfan guys. Waduh, kok bisa sih? Norma yang lemah ini akhirnya pun terdorong dan dia tidak berhasil menahan Irfan dan Irfan akhirnya kabur membawa motor dan surat-suratnya itu. Norma pun mengamuk di kamar ibunya karena dia benar-benar tidak menyangka apa yang terjadi nih. Apalagi lipstik yang diberikan Irfan masih dia simpan. Norma pun jalan sendirian di tengah hujan nih guys sambil nangis karena dia awalnya mau memaafkan ibunya, tapi ternyata ibunya masih sama saja. Abahnya yang menemui Norma mendengar hal itu guys, dia pun jatuh pingsan nih. Akhirnya abahnya dibawa ke rumah sakit karena abahnya benar-benar syok nih sama yang terjadi pada keluarga mereka. Di rumah sakit ibu ustazah menemani Norma dan menyarankan untuk Norma membawa kasus ini ke ranah hukum. Di malam hari Norma hanya bisa sholat dan berdoa meminta petunjuk kepada Allah karena dia juga kebingungan nih. Teranglah, ampuni aku ya, ampuni aku. Sampai akhirnya di persidangan pun tiba dan di situ Norma bertemu lagi dengan ibunya dan juga Irfan. Di sini jahatnya Irfan masih bilang guys kalau Norma harusnya beruntung telah dinikahi olehnya. Aduh, Irfan. Hari kamu menikah lagi. Suaminya dimaafin, bukan dilaporin. Kenapa? Selama perjalanan sidang sebelum hakim memutuskan hukuman bagi mereka, Norma menyampaikan pesan kepada ibunya. Kalau bagaimanapun ibunya dia tetap ibunya Norma. Walaupun Norma adalah anak yang tidak dia anggap. Norma mengatakan hal itu sambil menangis guys. Dan akhirnya keputusan pun jatuh kepada mereka. Dan mereka pun dihukum seberat-beratnya nih. Putusan, demi keadilan, bersalah. Beberapa bulan kemudian Norma datang ke penjara untuk menjenguk ibunya dan memberikan tabungannya untuk ibunya bertahan hidup di sana. Di sini Norma masih menanyakan apa yang salah dari dirinya. Dan ibunya bilang kalau Norma tidak salah apa-apa, tapi dia juga tidak tahu kenapa dia tidak bisa menyayangi Norma selayaknya anaknya sendiri. Gak tahu kenapa aku dinamai Norma. Norma pun pergi nih sambil meratapi nasibnya, yang dimana kehidupannya tidak sesuai dengan namanya, yaitu Norma, yang harusnya hidupnya sangat baik. Sedih banget ya guys film yang satu ini. Apalagi film ini kan diambil dari kisah nyata ya. Kayak agak syok nih dan mustahil gitu. Tapi ya emang ada guys seperti ini. Semoga kita semua dijauhkan nih guys sama musibah-musibah seperti ini. Oke deh guys, kalau begitu sampai bertemu lagi nih di film-film selanjutnya. See you. Selingkuh sama menantunya sendiri. Kamu dan orang tua kamu. Sejak kapan aku?